Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fani Fajriani. Saya mahasiswi PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pemanfaatan perangkat digital pada mata kuliah teknologi dalam pembelajaran yang diampuh oleh Bapak dosen Prof. Dr. Abdul Saman MSc Cons dengan Bapak Amirullah SPD MPD. Nah, untuk yang pertama berkaitan dengan pemanfaatan perangkat digital. Jadi, perangkat digital itu merupakan salah satu teknologi pembelajaran yang menjadi alat pendukung dalam dunia pendidikan. Nah, kemudian pemanfaatan perangkat digital. Jadi, yang pertama itu tentunya manfaat perangkat digital bagi guru itu ada beberapa, ya salah satunya tentunya guru dapat menggunakan komputer atau PC sebagai alat bantu untuk mengumpulkan data kinerja peserta didik, atau ya dengan adanya perangkat digital guru dapat mengelola kegiatan di kelas atau dapat mengatur kegiatan di kelas dalam proses belajar mengajar. Nah, contohnya ketika seorang guru ingin menyajikan materi yang ingin disampaikan kepada peserta didiknya, ya dengan adanya perangkat digital ini seperti laptop atau LCD, smartphone dan lain-lain, ini dapat membantu seorang guru untuk menyajikan materinya di dalam kelas agar ya peserta didik juga mampu memahami materi yang disajikan oleh gurunya melalui misalkan PPT PowerPoint. Dan ini membuat kegiatan pembelajar di kelas ini menjadi menarik dan interaktif. Nah, kemudian manfaat perangkat digital bagi peserta didik. Jadi dengan adanya perangkat digital, peserta didik ini mendapatkan pengalaman belajar yang menarik, berkesan, dan tentunya menyenangkan, baik itu di luar kelas maupun di dalam kelas. Nah, contohnya, misalkan ketika peserta didik diajak untuk belajar di luar kelas, dan mereka misalkan disuruh oleh gurunya menemukan fenomena-fenomena yang terjadi di luar kelas, kemudian mengunggahnya melalui situs web kelas. Nah, dengan adanya smartphone, peserta didik ini mampu memotret, misalkan memotret fenomena yang terjadi di luar kelas, bukan ada sampah yang berserakan ataupun banjir, mereka bisa memfoto atau memvideo apa yang mereka dapatkan, kemudian dia mengunggah gambar tersebut ke situs web kelasnya atau menuliskan entry blog ya dengan hasil pengamatan yang mereka dapatkan di luar kelas. Nah, itulah tadi manfaat perangkat digital ya, baik itu bagi guru maupun manfaatnya bagi peserta didik, dimana kesimpulannya yaitu perangkat digital ini tentunya menjadi sarana kreativitas dan komunikasi ya, karena dengan adanya teknologi memungkinkan seseorang dalam berbagi atau juga berkolaborasi dengan orang lain di seluruh wilayah. Nah, yang kedua adalah jenis sumber belajar digital. Jadi sumber belajar digital ini yang tentunya juga memberikan banyak manfaat. Nah, di mana peran teknologi di dalam pembelajaran adalah sebagai sumber untuk pengalaman belajar, memberikan peserta didik kekuatan untuk mempengaruhi kedalaman dan arah pembelajaran mereka. Jadi saat peserta didik ini mulai belajar, mereka menemukan akses informasi yang begitu luas. Nah, dengan adanya sumber belajar digital yang tersedia, ini juga dapat membantu peserta didik dalam proses pembuatan tugasnya atau memudahkan dalam proses pembelajarannya, dan juga menjadikan pembelajarannya itu menjadi lebih menyenangkan. Nah, adapun jenis-jenis sumber belajar digital yaitu yang pertama ya, dimana di dalam perangkat teknologi ada yang namanya kalkulator dan spreadsheet, dimana ya peserta didik juga dapat belajar menggunakan misalkan kalkulator yang ada di smartphone. Nah, ini dapat memudahkan peserta didik untuk misalkan menghitung atau mengkalkulator angka-angka yang tidak bisa lagi dia hitung melalui manual. Nah, kemudian dia bisa memanfaatkan kalkulator yang ada di smartphone ya, dengan peralatan yang lebih baru, misalkan dengan menawarkan kalkulator grafik sebagai opsi yang lebih tangguh.
Kemudian ya tentunya peserta didik ini dapat menggunakan kalkulator ini ya untuk memecahkan masalah dalam pelajaran misalkan matematika yang materinya begitu kompleks. Nah, seperti itu. Kemudian peserta didik juga dapat belajar menggunakan program spreadsheet ya untuk menyiapkan kumpulan data yang dikumpulkan sebagai bagian dari project. Nah, jadi dengan adanya spreadsheet ini ya dapat memudahkan peserta didik untuk mengumpulkan data yang kemudian akan diolah dan dianalisis nantinya. Nah, kemudian jenis sumber belajar digital yang kedua yaitu komunikasi berbasis teks, di mana ya peserta didik zaman sekarang itu sering berkomunikasi lewat teknologi digital melalui misalkan email atau pesan teks atau online chatting. Nah, jadi ini bisa dapat dilakukan melalui komputer atau laptop, smartphone kita atau tablet kita, atau melalui platform-platform online ya seperti misalkan Google, media sosial, Facebook, Twitter dan lain-lain. Jadi dengan adanya beberapa platform online ini juga bisa menjadi jenis sumber belajar digital yang berbasis teks. Misalkan dia ingin mengetahui beberapa informasi ya, peserta didik bisa mengetik langsung di Google misalkan, atau melihat status Facebook atau Twitter dari teman online ya. Nah, dengan adanya teknologi yang terus meningkat ya, peserta didik bisa belajar ya kapan saja dan di mana saja. Nah, jadi jenis sumber belajar digital yang ketiga yaitu komunikasi berbasis audio dan video, di mana peserta didik dapat menggunakan atau menggabungkan misalkan musik ke dalam tayangan slide atau presentasi multimedia yang mereka buat. Jadi sebenarnya ada banyak sekali jenis sumber belajar yang tersedia di platform-platform online atau di Google atau di YouTube dan sebagainya. Nah, misalkan ketika peserta didik ingin membuat presentasi yang menarik dalam pembelajaran mereka, peserta didik ini dapat membuatnya misalkan menggunakan PowerPoint atau Plotagon ya, sehingga mereka bisa mengasah kreativitas mereka dalam membuat sumber belajar yang berbasis video, atau misalkan mereka mau membuat podcast audio di Spotify. Ini bisa juga mereka gunakan sebagai alat yang dimana mereka dapat merefleksikan semua pembelajaran yang didapatkan misalkan dalam pembelajaran di kelasnya, seperti itu. Nah, kemudian grafis, di mana ya menggambar dan membuat grafik itu merupakan kegiatan yang menyenangkan tentunya bagi peserta didik. Jadi ketika peserta didik ingin memperoleh keterampilan dengan perangkat lunak seperti misalkan aplikasi seluler, Doodlebody yang dapat ia gunakan untuk membuat gambar menjadi lebih menyenangkan. Nah, kemudian peserta didik juga dapat menggambar yang lebih kompleks misalkan ya ketika dia mau menggunakan desain berbantuan komputer CAD atau program grafis untuk mempersiapkan visual yang kompleks. Jadi sebenarnya ada banyak sekali keterampilan yang terkait dengan jenis perangkat lunak yang mudah dipelajari oleh peserta didik. Nah, kemudian jenis sumber belajar lainnya adalah presentasi, di mana ya presentasi ini telah menjadi format yang populer bagi guru dan peserta didik. Jadi dengan adanya laptop misalkan yang terhubung ke proyek digital atau LCD, proyektor digital atau LCD ini memungkinkan untuk berbagi informasi melalui ya slide atau animasi yang berwarna-warni. Jadi banyak sebenarnya peserta didik yang senang mempersiapkan presentasi untuk teman kelasnya dengan menggunakan program atau layanan online seperti PPT, Keynote, dan Prezi. Kemudian ada game dan simulasi, di mana ya permainan dan simulasi ini yaitu sebenarnya alat instruksional yang mendukung peserta didik dalam mempelajari pengetahuan dan keterampilan dengan melibatkan misalkan penggunaan strategi dalam teknik pemecahan masalahnya. Nah, kemudian ada jenis sumber belajar lainnya yaitu pembelajaran berbantuan komputer, di mana ya pembelajaran berbantuan komputer ini dapat membantu peserta didik belajar pengetahuan dan kemampuan yang spesifik. Jadi ya sebenarnya teknologi ini dapat digunakan untuk memperkuat pengajaran di
kelas. Misalkan ya, pada peserta didik yang membutuhkan program latihan dan praktik dapat membantu mereka memperoleh langkah-langkah yang spesifik dan diperlukan dalam menyelesaikan tugas mereka. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan keuntungan menggunakan perangkat digital. Jadi sebenarnya apa sih keuntungannya menggunakan perangkat digital bagi misalkan peserta didik? Jadi sebenarnya ya, saat merencanakan pembelajaran itu ya ditemukan bahwa perangkat digital ini dapat memberikan tentunya pengalaman belajar yang menarik, yang baik, dan juga yang pengalaman belajar yang lebih kaya akan informasi. Nah, salah satu keuntungannya yaitu adalah partisipasi, di mana ya peserta didik ini tentunya ikut terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi saat menggunakan materi digital ya, peserta didik ini mampu misalkan memusatkan perhatiannya kepada materi yang sudah disajikan, sehingga mereka akan fokus dengan pembelajaran dan membuat peserta didik, dalam hal ini membuat peserta didik itu nanti mereka ikut aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua adalah individual, dimana ya sumber belajar digital ini memungkinkan peserta didik mengontrol kecepatan dan urutan pembelajaran mereka. Jadi memberi kontrol lebih besar atas hasil belajar yang dia dapatkan. Dengan kecepatan respon misalkan terhadap tindakan peserta didik, ini menghasilkan adanya umpan balik dan juga penguatan. Itu bagi individual. Nah, kemudian yang ketiga adalah peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, di mana siswa berkebutuhan khusus ini dapat ya diakomodasi ya untuk memastikan bahwa pembelajaran berlangsung ini dengan kecepatan yang sesuai. Nah, artinya apa ya, teknologi digital ini efektif ya dengan peserta didik yang berkebutuhan khusus, peserta didik yang berbakat dan beresiko, serta peserta didik dengan latar belakang fisik atau demografis yang beragam. Nah, kemudian monitoring, di mana ya guru dapat mempersiapkan pelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didiknya. Kemudian dengan monitoring, guru juga dapat memantau kemajuan belajar dari peserta didiknya. Itu manfaat keuntungan perangkat digital bagi guru. Nah, kemudian terakhir adalah keuntungan lainnya, yaitu manajemen informasi, di mana dengan adanya perangkat digital ini dapat memberikan manfaat bagi guru dan peserta didik, sehingga bisa mengakses lebih luas informasi-informasi yang mereka dapatkan melalui perangkat digital. Seperti misalkan mereka dapat mengelola semua jenis sumber belajar, semua jenis informasi, misalkan informasi teks, grafik, audio, dan video yang dia dapatkan di berbagai berbagai platform online atau di Google, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan jenis aplikasi untuk digunakan di dalam kelas. Nah, yang pertama itu ada aplikasi yang cocok digunakan dalam kelas adalah Canva, di mana ya aplikasi Canva ini merupakan salah satu aplikasi pengolah grafis atau visual yang cukup populer saat ini. Jadi aplikasi Canva ini ya dapat membuat pelajaran itu menjadi tentunya menarik dan juga lebih memudahkan ketika guru ingin membuat bahan ajar ya atau materi belajar yang menarik, sehingga ya ini mendorong hasil belajar yang lebih baik juga. Dan tentunya ya di aplikasi Canva ini ya itu bisa membuat media pembelajaran seperti misalkan membuat infografis, rangkuman materi, brosur, poster, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada Animaker. Nah, Animaker juga ini cocok sebenarnya digunakan dalam kelas, dalam pembelajaran, dimana ya Animaker itu sendiri itu merupakan sebuah platform yang digunakan oleh guru misalkan dalam membuat video yang berbasis materi pembelajaran yang berbasis video animasi. Nah, dimana video animasi yang telah dibuat ini ya dapat dibagikan kepada peserta didik sebagai media pembelajaran yang tentunya menarik dan interaktif. Nah, kemudian ada Edmodo, di mana ya Edmodo ini sebenarnya layanan yang berbasis pendidikan yang diluncurkan oleh perusahaan teknologi asal Amerika Serikat. Jadi ini juga dapat digunakan oleh bapak atau ibu guru untuk misalkan berbagi konten materi ataupun mendistribusikan, misalkan mau membuat kuis-kuis atau membagikan tugas misalkan di kelas. Nah, Edmodo ini cocok digunakan di dalam proses belajar mengajar di kelas. Nah, kemudian materi yang terakhir yang ingin saya jelaskan yaitu berkaitan dengan mengkonfigurasi ruang kelas digital. Nah, yang biasa kita dapati
dalam mengkonfigurasi ruang kelas digital, yaitu yang pertama ruang kelas perangkat tunggal, dan kemudian ada ruang kelas multi perangkat. Nah, untuk ruang kelas perangkat tunggal itu biasanya kita melihat ya, beberapa sekolah juga masih menggunakan teknologi yang terbatas. Jadi akses teknologi itu masih terbatas di beberapa sekolah, misalkan sekolah yang tertinggal atau sekolah pedalaman ataupun sekolah-sekolah baru. Nah, jadi di dalam sekolah tersebut ya hanya ada satu lab komputer misalkan yang didapatkan di sekolah tersebut. Jadi ya sehingga ketika guru ingin memperkenalkan atau mengajar menggunakan perangkat-perangkat digital, maka ya guru tersebut harus membawa siswa-siswanya atau peserta didiknya untuk belajar di lab komputer seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah ruang kelas multi perangkat, di mana ya ruang kelas multi perangkat ini biasanya diterapkan di sekolah-sekolah yang sudah maju atau sekolah-sekolah perkotaan, ya karena ya ini yang dimana kita melihat di sekolah tersebut memiliki sangat banyak perangkat-perangkat digital di sekolahnya. Artinya ya di sekolah tersebut mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran sehingga memiliki banyak ruang kelas yang terdapat banyak komputer atau perangkat seluler lainnya, yang dimana ya dalam hal ini guru juga memiliki minat yang tinggi untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, dimana ya guru juga misalkan ingin memberikan materi pembelajaran dalam kelas, bersemangat untuk menampilkan atau membagi informasi melalui proyektor atau LCD dengan menampilkan PPT-nya seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.